Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyati dari S1 Farmasi. Ya, di sini saya akan memaparkan materi tentang reaksi obat yang tidak dikehendaki dan interaksi obat. Nah, berikut. Ya, baik, selanjutnya di sini definisi reaksi obat yang tidak dikehendaki atau ROTD. Menurut Kat and Lazarna pada tahun 1974, reaksi obat tidak dikehendaki didefinisikan sebagai respon terhadap suatu obat yang berbahaya dan tidak dimaksudkan atau terjadi pada dosis yang digunakan pada manusia untuk profilaksis, diagnosis, atau terapi, tidak termasuk gagal mencapai kegunaan yang dimaksudkan. Namun menurut Food and Drug Administration atau ROTD merupakan setiap kejadian merugikan yang berkaitan dengan penggunaan suatu obat pada manusia. Nah, yang selanjutnya ada penggolongan reaksi obat yang tidak dikehendaki atau ROTD. Reaksi obat yang tidak diinginkan pada umumnya dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ada tipe A dan tipe B. Tipe A merupakan reaksi yang muncul secara berlebihan, di mana reaksi itu berkaitan dengan dosis obat yang diminum. Nah, sedangkan reaksi tipe B merupakan reaksi yang aneh dan tidak terkaitan sama sekali dengan dosis itu sendiri. Di sini saya menjelaskan tentang reaksi tipe A. Nah, di sini aksi farmakologis yang normal terapi meningkat. Reaksi ini kemudian dapat dibagi lagi menjadi reaksi yang dihasilkan pada aksi farmakologis primer atau sekunder. Nah, contohnya reaksi karena aksi farmakologis primer merupakan bradikardi karena pemakaian penghambat adresonetor beta atau beta blocker. Nah, sedangkan contoh aksi farmakologis sekunder yang disebabkan oleh aktivitas antimuskarinik, yaitu timbulnya mulut kering karena pemakaian antidepresi desiktrisilik. Nah, terus ada reaksi tipe A dapat diramalkan dari farmakologi obat yang telah diketahui. Reaksi umumnya tergantung pada dosis obat itu sendiri. Nah, frekuensinya terjadi cukup sering, namun jarang sekali menimbulkan efek yang serius. Nah, selanjutnya ada reaksi tipe B. Keanehan yang terjadi pada reaksi tipe B ini tidak berhubungan dengan farmakologi obat pada umumnya. Misalkan hemolisis dengan metildopa atau trombositopenia dengan menghambat ACE. Reaksi ini terjadi tanpa terkait dengan dosis, namun berkaitan dengan sistem metabolisme obat yang secara imun pada tubuh penderita, seperti itu. Namun reaksi ini juga jarang dibandingkan dengan reaksi tipe A. Seringkali menimbulkan efek yang lebih serius dan bahkan mematikan. Contohnya pada yang umum terjadi adalah shock anafilaksis setelah pemakaian antibiotik itu. Nah, ciri-ciri reaksi obat yang tidak dikehendaki pada tipe A sendiri dapat diramalkan atau dari pengetahuan farmakologisnya, sedangkan pada tipe B tidak dapat diramalkan atau dari pengetahuan farmakologisnya. Jadi itu sebaliknya ya. Nah, pada tipe A sendiri tergantung pada dosis, namun pada tipe B jarang tergantung pada dosis. Nah, tipe A morbiditas tinggi, namun pada tipe B morbiditas rendah. Dan pada tipe A mortalitasnya rendah, namun pada tipe B mortalitasnya tinggi. Nah, pada tipe A dapat ditangani dengan pengurangan dosis, namun pada tipe B dapat ditangani hanya dengan penghentian pengobatan. Nah, tipe A sendiri angka kejadiannya tinggi, namun pada tipe B angka kejadiannya rendah. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi ROTD. Yang pertama ada polifarmasi, yang kedua ada jenis kelamin, ada kondisi penyakit yang diderita, usia, ras, dan polimisa genetika.
Selanjutnya, kriteria untuk mengidentifikasi ROTD. Yang pertama ada waktu, dosis, sifat permasalahan, pengalaman, dan perhentian atau keterulangan. Yang selanjutnya ada akibat ROTD. Telah dibuktikan ialah meningkatnya kesakitan atau kematian. Pasien yang mengalami ROTD juga menderita akibat ekonomi yang disebabkan masuk rumah sakit, meningkatnya waktu tinggal di rumah sakit, dan pengobatan komplikasi. Jadi seperti itu. ROTD yang terjadi dapat memperburuk penyakit dasar yang akan diobati, menambah permasalahan baru, dan bahkan kematian, keracunan, shock, anafilaksis yang merupakan contoh ROTD yang berat yang dapat menyebabkan kematian, sedangkan sebagai contoh yang ringan adalah rasa gatal, mengantuk, dan lain-lain. Ya, selanjutnya ada ROTD dapat digolongkan atas beberapa golongan, yaitu yang pertama reaksi yang terjadi dengan frekuensi yang cukup seperti diharapkan, diantisipasi, dan barangkali dapat dicegah. Yang kedua ada reaksi yang terjadi sangat jarang dan diketahui sebagai idiosinkratik atau reaksi hipersensitivitas. Dan yang ketiga ada reaksi yang sebelumnya belum diuraikan. Jelas golongan terakhir perlu didokumentasi dan dilaporkan sebagai kontribusi pada pemahaman obat. Nah, selanjutnya interaksi obat menurut Yasin et al. 2005. Interaksi obat merupakan efek suatu obat yang disebabkan bila dua obat atau lebih berinteraksi dan dapat mempengaruhi respon tubuh terhadap pengobatan. Hasilnya berupa peningkatan atau penurunan efek yang dapat mempengaruhi outcome terapi pasien sendiri. Nah, menurut Tatro 2006, interaksi obat dapat terjadi minimal melibatkan dua jenis obat. Nah, yang pertama ada objek, yaitu obat yang aksinya atau efeknya dipengaruhi oleh atau diubah oleh obat lain gitu ya. Yang kedua ada presipitan, yaitu obat yang mempengaruhi atau mengubah aksi atau efek obat lain. Selanjutnya ada tipe interaksi obat. Yang pertama ada duplikasi, yaitu ketika dua obat yang sama efeknya diberikan, efek samping mungkin dapat meningkat. Yang kedua ada option, yaitu ketika dua obat dengan aksi berlawanan diberikan bersamaan dapat berinteraksi, akibatnya menurunkan efektivitas obat salah satu atau keduanya. Nah, yang ketiga alteration, yaitu ketika suatu obat mungkin dirubah melalui absorpsi, distribusi metabolisnya, dan ekskresi oleh obat lain. Selanjutnya ada interaksi obat dapat bersifat farmakodinamik atau farmakokinetik. Yang pertama, interaksi farmakodinamik merupakan interaksi antara obat-obat yang mempunyai efek farmakologi atau efek samping yang berupa yang serupa atau berlawanan. Nah, interaksi ini dapat disebabkan karena kompetisi pada reseptor yang sama atau terjadi antara obat-obat yang bekerja pada sistem fisiologik yang sama. Nah, interaksi ini terjadi dengan intensitas yang berbeda pada kebanyakan pasien yang mendapat obat-obat yang saling berinteraksi. Seperti itu. Yang selanjutnya ada interaksi farmakokinetik. Farmakokinetik merupakan interaksi yang terjadi apabila suatu obat mengubah absorpsi, distribusi, metabolisme, atau ekskresi obat lain. Dengan demikian, interaksi yang meningkatkan atau mengurangi jumlah obat yang tersedia dalam tubuh dapat menimbulkan efek farmakologinya. Nah, interaksi farmakokinetik yang terjadi pada suatu obat belum tentu akan terjadi pula pada obat yang lain sejenis, kecuali jika memiliki sifat-sifat farmakokinetik yang sama. Seperti itu.
Nah, selanjutnya ada sinitial significant. Sinitial significant merupakan derajat di mana obat yang berinteraksi akan mengubah kondisi pasien. Nah, sinitial significant dikelompokkan berdasarkan kevolumen interaksi yang terjadi. Level signifikan menurut Tatro 2006. Yang pertama ada mayor pada keparahan, dokumentasinya suspected probable observable. Dan yang kedua ada moderatum suspected probable stability. Yang selanjutnya bisa dilihat sendiri. Nah, terdapat 5 macam dokumentasi interaksi. Yang pertama, irreversible atau interaksi sangat mantap terjadi. Yang kedua, ada probable interaksi obat yang dapat terjadi. Yang ketiga, suspected interaksi obat diduga terjadi. Yang keempat, possible atau interaksi obat yang belum pasti terjadi. Yang kelima, ada unlikely atau kemungkinan besar interaksi obat tidak perlu. Nah, derajat keparahan akibat interaksi diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama ada minor, dapat diatasi dengan baik. Yang kedua ada moderat atau efek sedang, dapat menyebabkan kerusakan organ. Nah, yang ketiga ada mayor, yaitu efek fatal, dapat menyebabkan kematian. Selanjutnya ada penanganan interaksi obat. Penanganan interaksi obat merupakan sebuah penanganan atau pencegahan pada interaksi obat agar tidak menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Berikut ini merupakan contohnya. Pertama, ada hindari kombinasi obat yang berinteraksi dan jika dibutuhkan mempertimbangkan obat lain. Yang kedua, sesuaikan dosis obat saat memulai atau menghentikan penggunaan obat dengan cara mengukur dosis. Jika terjadi toksis, peningkatan dosis. Nah, jika tidak terjadi pengurangan khasiat. Yang ketiga ada dilakukan pemantauan kondisi klinis pasien dan jika perlu ukur kadar obat dalam darah. Yang terakhir ada interval waktu antara obat dengan makanan, ini juga mempengaruhi ya. Nah, selanjutnya pasien yang rentan terhadap interaksi obat. Yang pertama, pasien usia lanjut, pasien yang mengkonsumsi lebih dari satu macam obat, pasien dengan pasien dengan gangguan fungsi ginjal dan hati. Yang keempat, pasien dengan penyakit akut. Yang kelima, pasien dengan penyakit yang tidak stabil atau kadang kambuh. Hal yang perlu diperhatikan pada interaksi obat. Pertama, ada interaksi yang tidak selamanya merugikan. Interaksi yang tidak selamanya merugikan, jadi masing-masing obat ya beda. Nah, yang kedua ada jika dua obat berinteraksi tidak berarti tidak boleh diberikan. Ketiga, interaksi tidak hanya untuk terapi yang berbeda tetapi kadang untuk mengobati penyakit yang sama. Yang terakhir ada interaksi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pengobatan. Ya, sekian pemaparan materi kali ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.